Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Dewi Mutia, NIM 3719096, kelas Manajemen Bisnis Syariah 5C. Ingin menjelaskan mengenai UTS Manajemen Keuangan tentang anggaran perubahan aktiva tetap. Anggaran merupakan suatu pedoman pelaksanaan aktivitas perusahaan yang menggambarkan taksiran-taksiran mengenai penerimaan, pengeluaran, dan biaya-biaya untuk suatu jangka waktu tertentu yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai anggaran, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian atau definisi anggaran yang dinyatakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut. Menurut Mulyadi, anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter, standar, dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Sedangkan menurut M. Munandar, pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu anggaran mempunyai 4 unsur, yaitu: pertama, rencana adalah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Budget juga merupakan suatu rencana karena budget merupakan penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. 3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa budget berlakunya untuk masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apa yang dimuat di dalam budget adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi, serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Aktiva atau biasa disebut aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, untuk menghasilkan produksi ini maka peranan aktiva tetap sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi, dan lain-lain. Aktiva tetap adalah kekayaan berwujud secara relatif tahan lama dan biasanya digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa serta tidak disimpan untuk dijual lagi. Menurut PSAK 2004, pengertian aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang termasuk aktiva tetap yaitu gedung, bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Anggaran perubahan aktiva tetap adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Adapun perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut antara lain meliputi: pertama, pembelian aktiva tetap baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada, membeli gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Kedua, pembuatan aktiva tetap baru, seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. 3. Penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru, atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan. 4. Perbaikan berat aktiva tetap lama yang sudah ada, agar dapat berfungsi kembali dengan baik.
5. Penjualan aktiva tetap yang lama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan merana kelebihan kapasitas dan sebagainya. 6. Penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi. Kegunaan anggaran perubahan aktiva tetap. Secara umum, semua budget termasuk budget perubahan aktiva tetap mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat mengkoordinasikan kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, budget perubahan aktiva tetap adalah sebagai dasar untuk penyusunan budget kas karena perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut akan mempengaruhi kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran perubahan aktiva tetap. Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran perubahan aktiva tetap antara lain. Pertama, budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas barang yang diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 2. Kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin baik kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada, akan cenderung untuk tidak mengadakan perubahan-perubahan aktiva tetap. 3. Tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Modal yang cukup tersedia akan memungkinkan perusahaan untuk mengadakan penambahan aktiva tetap. 4. Perkembangan teknologi, terutama yang berhubungan dengan mesin-mesin dan peralatan produksi. 5. Umur ekonomis aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin pendek umur ekonomis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perusahaan mengadakan penggantian aktiva tetapnya. 6. Metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Bentuk anggaran perubahan aktiva tetap. Bagi anggaran perubahan aktiva tetap ini, juga tidak ada sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.